Siapa di antara kalian yang tidak kenal dengan Millennium Item? Dalam cerita anime dan manga Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Millennium Item adalah benda keramat milik kerajaan Mesir 3000 tahun yang lalu sebelum cerita anime dan manganya dimulai. Video ini memuat beberapa spoiler anime dan manga Yu-Gi-Oh! Duel Monsters di Arc Pharaoh's Memories. Bagi kalian yang belum menonton arc tersebut dan tidak ingin kena spoiler, mungkin sebaiknya kalian berhenti menonton video ini. Oke, lanjut. Millennium Item dahulu diciptakan sekaligus digunakan untuk menjaga kedamaian Mesir dari ancaman serangan negara sebelah. Singkatnya, Millennium Item diciptakan oleh Pharaoh Aknamkanon, yang tak lain adalah ayah Atem atau Yami-Yugi. Melalui sebuah buku keramat bernama Millennium Spellbook yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, Pharaoh mengutus adiknya yaitu Aknadin untuk membuat 7 Millennium Item melalui kekuatan Millennium Spellbook. Dalam proses pembuatan Millennium Item, Aknadin membutuhkan 7 hari dan juga 99 nyawa manusia untuk dijadikan tumbal. Saat itu Aknadin memilih desa Kul Elna dan memulai pembantaian. Dan dalam pembantaian itu, tersisa satu anak yang selamat. Dia tak lain adalah yang nantinya menjadi Raja Rampok Bakura, tokoh antagonis utama dalam cerita anime dan manganya. Tapi mereka tidak tahu bahwa penciptaan Millennium Item justru membangkitkan arwah iblis bernama Zork Necrophages, yaitu dewa yang sangat jahat sekaligus pencipta dari Shadow Realm atau dunia kegelapan. Ketika semua Millennium Item terkumpul menjadi satu di batu ukir yang bernama Millennium Stone, maka iblis jahat Zork Necrophages akan bangkit. Bahkan kekuatan Zork bukanlah tandingan Exodia maupun ketiga dewa Mesir. Mengetahui akan ancaman kerusakan akibat kekuatan Millennium Item, benda-benda ini dijaga oleh penjaga makam kerajaan agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Hingga ribuan tahun kemudian, Millennium Item ini secara menakjubkan ditakdirkan untuk jatuh ke tangan tokoh-tokoh tertentu. Nah, sekarang, apa saja kekuatan Millennium Item? Sebegitu dahsyatnya kah? Mari langsung saja membahasnya. Oke, terdapat 7 Millennium Item. 3 di antaranya memiliki kekuatan cahaya, 3 yang lain mempunyai kekuatan kegelapan, dan yang satu memiliki kekuatan cahaya sekaligus kekuatan kegelapan. Kita mulai dari Millennium Item yang memiliki kekuatan kegelapan. 1. Millennium Eye. Millennium Eye atau Seinen Eye adalah Millennium Item berbentuk bola mata. Penggunanya harus mengorbankan salah satu matanya untuk bisa digantikan dengan Millennium Eye ini. Dalam anime dan manga, orang yang pernah menjadi pengguna Millennium Eye ini adalah Pegasus J. Crawford. Setelah Pegasus dikalahkan, Millennium Eye jatuh ke tangan Yami Bakura dan kemudian diberikan kepada Seto Kaiba. Dan pada akhirnya, Millennium Eye ini diberikan kepada Yami-Yugi. 3000 tahun yang lalu, pemegang Millennium Eye ini adalah Aknadin, paman dari Yami-Yugi. Pengguna Millennium Eye diberkahi beberapa kemampuan mistis, yaitu membaca isi pikiran orang lain. Contohnya adalah ketika Pegasus berduel melawan Yugi dan Kaiba, Pegasus menggunakan kekuatan Millennium Eye untuk membaca pikiran mereka. Alhasil, Pegasus bisa mengetahui strategi lawannya. Melihat jiwa atau isi hati seseorang. Selain bisa membaca isi pikiran orang lain, pengguna Millennium Eye bisa melihat isi hati seseorang. Pegasus pernah menggunakan kekuatan Millennium Eye untuk melihat isi hati Jonoichi dan Bandit Keith pada saat mereka berduel. Dan juga melihat isi hati Yugi dan Mai Kujaku pada saat mereka berduel juga. Menyegel jiwa seseorang ke dalam sebuah kartu. Pegasus pernah menyegel Sugoro Kumuto ke dalam sebuah kartu menggunakan kekuatan Millennium Eye. Selain itu, Pegasus juga pernah menyegel Mokuba Kaiba dan juga Seto Kaiba. Melakukan penalty game. Seperti pengguna Millennium Item lainnya, pengguna Millennium Eye bisa menciptakan sebuah punishment atau hukuman kepada seseorang yang berbuat curang ataupun kalah dalam sebuah permainan kegelapan. Hukuman tersebut melibatkan kekuatan supernatural yang bisa berbentuk hukuman mati. Pegasus pernah menggunakan kekuatan Millennium Eye ini untuk menyegel jiwa kakek Yugi, yaitu Sugoro Kumuto, karena Yugi gagal mengalahkan Pegasus dalam waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, Pegasus juga pernah menerapkan hukuman kepada Bandit Keith setelah dia berbuat curang. Di anime, Bandit Keith dikeluarkan dari Pulau Duelist Kingdom. Kalau di manganya, Bandit Keith dipaksa dengan kekuatan mistis untuk menembak dirinya sehingga dia tewas. 2. Millennium Rod. Millennium Rod atau Seinen Roto adalah Millennium Item berbentuk tongkat kerajaan. Dalam anime dan manga, pengguna Millennium Rod awalnya adalah pendeta Seto. Di video game Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, Millennium Rod memiliki wujud yang berbeda. 3000 tahun kemudian, Yami Marik mengambil Millennium Rod dari penjagaan keluarganya selaku penjaga makam kerajaan. Millennium Rod memiliki kekuatan sebagai berikut, mengendalikan seseorang. Pemegang Millennium Rod sanggup memanipulasi pikiran seseorang sehingga bisa membuatnya menjadi budaknya. Tak hanya itu, budak tersebut juga bisa menjadi perantara untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain yang ada di sekitarnya, layaknya sebuah telepon. Penggunanya juga bisa meninggalkan
sebagian kesadaran pada pikiran orang lain dan kemudian mengendalikannya. Mengerikan sekali, bukan? Memancarkan serangan destruktif. Yami Marik pernah menggunakan Millennium Rod untuk menghancurkan sekumpulan komputer dan robot penjaga. Melalui Millennium Rod-nya, pancaran energi yang lumayan dahsyat menghancurkan benda-benda tersebut, mengunci seseorang ke dalam sebuah batu tablet. Dahulu, Pendeta Seto pernah menggunakan Millennium Rod untuk menyegel jiwa monster ke dalam sebuah batu tablet besar. Penalty Game. Seperti Millennium Item lainnya, Millennium Rod bisa menciptakan penalty game. Yami Marik pernah menggunakan kekuatan Millennium Rod untuk menciptakan Shadow Game. Dan pemain yang terkena damage akan merasakan sakit yang beneran. Dengan kata lain, pemain bisa meninggal akibat rasa sakit berlebih yang ditimbulkan atau karena tubuhnya lenyap sepenuhnya. 3. Millennium Ring. Millennium Ring atau Senen Ring adalah Millennium Item yang berbentuk cincin, tapi dikitari oleh 5 bandul di sekelilingnya, dan di tengahnya terdapat segitiga dengan simbol Eye of Anubis. Meskipun namanya Millennium Ring, tapi desain Millennium Item ini dipakai sebagai kalung. Millennium Ring ini adalah Millennium Item dengan kekuatan paling jahat yang pernah ada. Dalam anime dan manga, pengguna Millennium Ring paling terkenal adalah Bakura dan Pendeta Mahad. 3000 tahun yang lalu, Mahad adalah pengguna Millennium Ring. Meskipun beberapa saat kemudian, Millennium Ring berpindah tangan ke Raja Rampok Bakura. Namun ribuan tahun kemudian, Millennium Ring ditakdirkan untuk jatuh ke tangan Yami Bakura. Apa saja kekuatan mistis yang dimiliki Millennium Ring? Menampung arwah Zork Necrophage dan perampok Bakura. Millennium Ring menampung arwah jahat Zork Necrophage dan juga arwah perampok Bakura. Itulah sebabnya pada saat Bakura memakai Millennium Ring, arwah jahat langsung menyelimuti dirinya dan mengubahnya menjadi sosok jahat Yami Bakura. Membantu pengguna mencari apa yang diinginkannya. Millennium Ring bertindak seperti kompas. Millennium Ring bisa mencari apa saja yang sedang dicari oleh penggunanya, seperti misalnya mencari Millennium Item yang lain. Menyegel jiwa atau cuilannya ke dalam sebuah benda. Yami Bakura pernah menyegel cuilan jiwanya ke dalam sebuah benda yang tak lain adalah fragmen atau picisan Millennium Puzzle. Melakukan penalty game. Pengguna Millennium Ring juga bisa melakukan penalty game, yaitu hukuman bagi orang yang kalah. Contohnya pada saat setelah Yami Bakura berduel melawan Kotsuzuka, Yami Bakura mengirimkan Kotsuzuka ke dunia kegelapan. Bahkan, kemampuan penalty game bisa digunakan pada saat ada yang mencoba mengganggu penggunanya. Millennium Ring bisa mengeluarkan arwah monster dan menggunakannya sebagai senjata. 4. Millennium Talk. Berikutnya kita beralih ke Millennium Item yang mengandung kekuatan cahaya di dalamnya, yaitu Millennium Talk. Millennium Talk atau Senen Talk atau secara internasional dikenal sebagai Millennium Necklace adalah Millennium Item berbentuk kalung. Pengguna Millennium Talk secara turun-temurun yang paling terkenal adalah Isis dan Isis Ishtar. Millennium Talk mempunyai kemampuan yang sangat di luar dugaan, yaitu bisa melihat masa lalu dan juga kejadian yang akan terjadi di masa datang. Isis bisa melihat takdir di masa depan melalui Millennium Talk, termasuk memperbolehkan orang lain melihat masa lalunya. Isis pernah melihat masa depan yang mengatakan bahwa dia akan menang berduel melawan Kaiba. 5. Millennium Ankh. Millennium Ankh atau Senenjo atau secara internasional dikenal sebagai Millennium Key adalah Millennium Item berbentuk kunci. Millennium Key adalah satu-satunya Millennium Item yang tidak memiliki dekorasi mata pada desainnya. Pengguna Millennium Key yang paling terkenal adalah Sadi. Dengan menggunakan Millennium Key, pemiliknya bisa melakukan beberapa hal seperti memasuki pikiran seseorang dan mengeksplorasinya. Pengguna Millennium Key juga bisa mengubah sifat manusia dengan memasuki ruangan jiwanya. Dia juga bisa saja membunuh orang yang pikirannya sedang dirasuki itu dengan cara menghancurkan benda-benda yang ada di dalamnya. Sebenarnya Millennium Key ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, guys. 6. Millennium Scale. Millennium Scale atau Senen Bakari adalah Millennium Item berbentuk sebuah timbangan. Pengguna Millennium Scale adalah Sadi dan juga Karim di masa lalu. Millennium Scale bisa menimbang kekotoran hati seseorang. Selain itu, Millennium Scale juga bisa menggabungkan monster ribuan tahun silam. 7. Millennium Puzzle. Terakhir adalah Millennium Puzzle atau Senen Puzzle. Tadinya Millennium Puzzle bernama Millennium Pendant. Tapi setelah Millennium Pendant hancur dan menjadi kepingan-kepingan, dia terkenal dengan nama Millennium Puzzle. Setelah Millennium Pendant ini hancur, tidak ada yang pernah bisa menyusun Millennium Puzzle menjadi satu kembali, kecuali Yugi Mutou, yang kemudian diberkahi kekuatan Millennium Puzzle. Millennium Puzzle memiliki kekuatan sebagai berikut: mengandung jiwa Paraoh Atem dan Zork Necrophage. Millennium Puzzle mengandung arwah Paraoh Atem dan juga iblis jahat Zork Necrophage yang disegel 3000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya Yugi Mutou memiliki dua kepribadian, dirinya yang asli dan Paraoh Atem atau yang dikenal sebagai Yami Yugi. Memanggil dan mengendalikan duel monsters, termasuk ketiga dewa Mesir.
3000 tahun yang lalu, Atem pernah menggunakan Millennium Puzzle untuk mengendalikan 3 kartu Dewa Mesir untuk melawan Zork Necrophage, memberikan penggunanya kepandaian dan juga kekuatan kegelapan. Pengguna Millennium Puzzle diberkahi kepandaian dalam mengatur strategi dan kemampuan mengendalikan kekuatan sihir kuno. Melakukan penalty game. Tentu saja, pengguna Millennium Puzzle juga bisa melakukan penalty game. Salah satunya adalah ketika Yami Yugi menghukum Kaiba setelah kalah dalam duel dengan melakukan Mind Crush untuk menghilangkan sisi jahat Kaiba. Yami Yugi juga pernah membunuh badut yang menyamar menjadi hantu Kaiba dan juga membunuh Panik menggunakan Mind Crush-nya. Namun setelah itu, Yami Yugi sudah tidak pernah menggunakan Mind Crush-nya lagi. Mungkin karena perlahan hati Yami Yugi tersadarkan melalui kebersamaannya bersama Yugi dan teman-temannya. Kurang lebih itulah kemampuan setiap Millennium Item di anime dan manga Yu-Gi-Oh! Sebenarnya kekuatan Millennium Item lebih dari yang saya sebutkan tadi guys. Jika kalian penasaran, tonton saja animenya atau baca saja manganya ya. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Jangan lupa like, comment, share video ini dan subscribe channel Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Sampai berjumpa kembali dan I end my turn.